Mengikuti jejak orang tuanya, Atta Halilintar sempat mengungkapkan ingin punya banyak anak. Namun lantaran Aurel Hermansyah melahirkan secara sesar pada persalinan pertama, niat itu nyaris pupus karena Aurel tak mungkin operasi sesar terus-menerus. Tapi karena calon anak kedua mereka diprediksi berjenis kelamin perempuan, Aurel dan Atta sepakat untuk tambah momongan lagi agar dapat bayi laki-laki. Lalu benarkah Atta sudah menyiapkan lagu khusus untuk adik Amina? Dan benarkah Amina sudah mengerti akan menjadi seorang kakak? Selain bakal merilis lagu bareng The Hermansyah, The Lemos, dan Gen Halilintar, Atta Halilintar tengah menyiapkan lagu khusus untuk si kecil di rahim Aurel yang sebentar lagi akan melihat indahnya dunia. Kelahiran calon bayi yang diprediksi akan hadir pada bulan 11 tahun 2023 itu juga menjadi kado istimewa bagi Atta yang akan berulang tahun ke-29 pada 20 November mendatang. Lalu benarkah Atta dan Aurel akan kembali berduet seperti saat melantunkan Malaikat Hidupku itu? Madam. Wow, madam katanya. Aku udah konfirmasi tuh pestanya. Apa? Datang. Insya Allah tuh khusus Untuk bunda katanya. datang tanggal 5. Selalu untuk candle. Candle sama anaknya jangan A lagi dong. Yang lain. Candle Jenner kali lagi. Oh jadi A candle. Candle. Oke, ini anaknya namanya Candle. Candle. Kayak lentok sama adik. Alhamdulillah lah, jadi nanti kemungkinan ini semua keluarga bisa hadir dan akan jadi momen silaturahmi keluarga yang bagus, berkuliah yang bagus juga buat cucunya. Dan ini akan jadi cahaya permata hati dari Tuhan yang ada di keluarga kami. Itu kode namanya nggak sih? Apa tuh? Cahaya permata hati. Enggak dong. Oh enggak ya, bukan dikirain kode namanya. Nanti kode namanya ada di salah satu lagu yang bakal dikeluarin. Dan nanti di lagu-lagu di sampingnya akan ada bocoran namanya gitu. Tapi baru sedikit. Tersohor sebagai YouTuber, namun Atta mampu menciptakan lagu dan menyanyikannya sendiri. Sederet lagunya bahkan berhasil mencetak trending, bahkan menjadi soundtrack film layar lebar yang dibintanginya sendiri. Tapi bagaimana musikalitas Atta menurut pengamat musik kawakan? Saya pernah berdiskusi dengan Atta dalam setahun masa saya berkenalan dengan dia. Itu kita diskusi tentang banyak hal. Salah satu yang kita diskusikan itu adalah tentang bisnis musik. Dia memiliki perusahaan rekaman. Itu membuktikan bahwa Atta itu punya interest yang sangat kuat terhadap musik. Lalu pertanyaannya, apakah Atta sebagai penyanyi itu bagus? Saya udah dengar lagunya dia nyanyi sama Oma Irama, itu belum dikeluarin lagunya. Walaupun tidak seperti kita harapkan sebagai penyanyi yang merdu, tapi dia nyanyinya nggak fales. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Atta Halilintar ini adalah ekspresi dia berkesenian. Kalau kita ngomong bahwa lagu itu bukan hanya musik, tapi juga ada lirik. Liriknya Atta itu sebetulnya teruji dengan semua yang dia omongin dalam konten-kontennya dia. Dan Atta menurut saya berhasil. Dan kalau ada yang bilang Atta Halilintar aja mumpung menulis lagi buat anak-anaknya, enggak. Bukan hanya Atta Halilintar, Bim Bim Slang nulis lagu tentang anaknya Mezzaluna. Ahmad Dhani nulis lagu untuk anaknya laki-laki Al Eldul. Dan Atta Halilintar punya bakat menulis lagu dan nyanyi. Jadi ya seru, menarik, dan menurut saya para konten kreator yang lain, YouTuber yang lain mungkin harus melakukan hal yang sama kalau punya kemampuan. Selain pandai menyanyikan dan mencipta sebuah lagu, Atta juga punya kemampuan nge-host yang cukup mumpuni.
Hal itu dibuktikan saat ia menjadi host sebuah acara talk show. Bisa dibilang Atta sudah bermetamorfosis menjadi seorang entertainer serba bisa. Sementara Aurel yang sudah merilis album sejak kanak-kanak lebih banyak mengekor kiprah Atta. Lantas bagaimana reaksi Atta ketika lagu yang diciptakannya untuk Amina dan calon anak keduanya dibanding-bandingkan dengan lagu Timbang Timang yang diciptakan Anang Hermansyah untuk Aurel 25 tahun lalu? Kayak lagu-lagu buat Amina sebelumnya juga booming. Ini juga dulu pernah dilakukan oleh Bibi Anang. Papa Atta sendiri terinspirasi dari Bibi nggak sih? Ya pastilah, namanya orang itu kan kalau misalnya di kepalanya itu suka bikin lagu atau suka nyanyi gitu ya, pasti akan mencurahkan rasa cintanya jadi sebuah karya gitu kan. Jadi saya juga terinspirasi juga dari Selain penasaran pada apa yang dipersembahkan Atta Aurel untuk anak kedua mereka, netizen juga penasaran pada kamar untuk adik Amina itu. Namun Atta berharap Amina dan adiknya kelak bisa berbagi kamar seperti halnya kedua adiknya, Sohwa dan Sajidah Halilintar. Yang menarik, usia Sohwa dan Sajidah pun hanya selisih 1,5 tahun, seperti Amina dengan adiknya nanti. Karakter kita beda-beda. Berapa sih usia kalian? Yang pertama siapa? Rata-rata bedanya sama. Bang Atta, kedua aku, tiga dia, Sohwa, Sajidah, Torik, lima. Iya. Terus ini karena ini ketujuh. Yang keenam Bang Sandi. Iya. Kami. Tuker-tukeran baju gak sih? Iya. Kan ada di lirik aku tulis kan di Jigi Jaga. Nah kalau kakak lihat dari lirik lagu Jigi Jaga kan aku yang nulis. Jadi aku nulis itu tukeran baju itu sudah biasa. Lantas seperti apa kamar yang disiapkan Atta Aurel untuk buah hati kedua mereka? Ini gede banget sih. Ini mending kamar Amina nih, kamar kalau nanti Amina misalnya nih punya adik gitu. Ya sayang, kenapa sih sayang sekarang baru itu? Sayang, kasihan anaknya tidur di mana kalau ada anak lagi. Bakal punya 2 anak perempuan, Atta dan Aurel masih ingin tambah momongan karena mereka masih berharap dikaruniai anak laki-laki. Kesempatan untuk hamil dan melahirkan sesar masih mungkin dilakukan Aurel, namun harus memperhatikan jarak persalinan. Tapi benarkah Aurel tidak memungkinkan punya anak lebih dari 3 lantaran kondisi rahimnya rentan kontraksi? Sebenarnya jarak tidak terlalu menentukan ya. Yang penting kita mengerti bahwa jarak itu penting untuk menjaga supaya usia anak satu dengan usia anak yang kedua itu tidak terlalu dekat, karena kita juga butuh ada bonding antara anak satu dengan anak yang lain gitu sebagai orang tua. Tetapi dari sisi medis memang juga kita melihat bagaimana kekuatan dari sisa luka operasi yang biasanya dokter menganggap jarak antara anak yang satu dengan anak lain itu sekitar 15-20 bulan itu adalah waktu yang aman untuk mempunyai anak satu dengan anak lain. Ya sejauh dari kehamilan kedua ini sangat bagus ya. Saya melihat dari kehamilan pertama tidak ada permasalahan berarti, dan di kehamilan yang kedua ini juga saya melihat bahwa sejauh dari penanganan kehamilan Aurel juga cukup santai dan Mas Atta ini juga suportif. Penanganan kehamilan dari sisi mereka sangat bagus. Kalau pasien sudah memutuskan untuk melakukan sesar dan sudah ada indikasinya, kita biasanya bisa merekomendasikan sampai pada tahapan di mana kita lihat bahwa persalinan berikutnya itu juga dianggap aman. Sebenarnya tidak ada batasan berapa banyak pasien itu harus melakukan persalinan dengan sesar, tetapi biasanya kebanyakan dari dokter menganggap kalau udah lebih dari 2 atau 3 itu kita mesti berhati-hati, karena kekuatan dari luka dari bekas sesar tersebut ya tentu nanti di kemudian hari yang takutnya kalau hamil lagi itu tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk bisa menahan kehamilan dengan baik. 3 minggu kurang. 3 minggu kurang, berarti 2-3 minggu lagi akan lahiran. Kita lagi mau cek kandungannya, gimana kira-kira mukanya terakhir, nih cek terakhir guys. Dekat. Oke, kita langsung OTW sekarang. Dikabarkan ingin menjalani persalinan anak kedua di tanggal 11.
bulan 11 tahun 2023. Benarkah menurut pakar supranatural, angka cantik itu bakal membawa keberuntungan bagi keluarga besar Atta?